Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Paradoks Injil. Sebelum kita memulainya, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau membuka hati dan pikiran kami agar kami diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 103. Pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Bilangan pasal 17-19 dan Wahyu pasal 20. Lalu ayat emasnya yang terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-1. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jika kita jujur melihat ke dalam diri kita sendiri, kita akan menemukan satu kenyataan yang tidak mudah untuk diakui, bahwa kita sering gagal. Kita tahu apa yang benar, tetapi tidak selalu melakukannya. Kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi seringkali kita jatuh dalam dosa yang sama. Kita berjanji untuk berubah, tetapi tidak jarang kita kembali mengulang kesalahan yang sama. Di dalam hati kita sering muncul suara yang berkata, "Bagaimana mungkin Tuhan masih menerima saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya setelah semua kegagalan ini?" Perasaan bersalah, rasa malu, dan kekecewaan terhadap diri sendiri seringkali membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Dan yang lebih berat lagi, kita sering menghakimi diri kita sendiri lebih keras daripada yang seharusnya. Kita merasa tidak layak, tidak cukup baik, dan tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Namun di tengah pergumulan itu, firman Tuhan hari ini membawa kabar yang sangat mengejutkan, bahkan bertolak belakang dengan logika manusia. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalimat ini bukan hanya kabar baik, ini adalah kebenaran yang mengubah hidup. Inilah yang disebut sebagai paradoks Injil. Seorang teolog terkemuka bernama Timothy Keller pernah berkata, Injil mengatakan kita lebih berdosa dari yang kita sadari, tetapi lebih dikasihi dari yang kita bayangkan. Apa itu paradoks Injil? Paradoks secara sederhana, paradoks adalah sesuatu yang tampaknya bertentangan atau tidak masuk akal, tetapi sebenarnya mengandung kebenaran yang mendalam. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion, yang berarti kabar baik. Bagi Rasul Paulus, Injil adalah kabar bahwa manusia berdosa diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena usaha manusia, tetapi karena karya Kristus melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Paradoks Injil dalam Roma 8 ayat 1 inilah paradoks yang luar biasa, yaitu saya berdosa tetapi saya dibenarkan. Saya gagal tetapi saya diterima. Saya lemah tetapi saya dikuatkan. Saya bersalah tetapi tidak dihukum. Bagaimana mungkin? Jawabannya hanya satu, Yesus Kristus. Roma pasal 8 tidak bisa dipisahkan dari Roma pasal 7. Dalam Roma pasal 7, Paulus menggambarkan pergumulannya sebagai manusia. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Dalam Roma 7 ayat 19. Paulus bahkan berseru,
Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dalam Roma 7 ayat 24. Namun ia tidak berhenti di sana, ia langsung menjawab, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Roma 7 ayat 25. Dan kemudian masuk ke Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman. Ini adalah jawaban Injil atas pergumulan manusia. Kasih karunia bukan hanya mengampuni kita, tetapi juga memampukan kita untuk hidup. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya kita tidak harus sempurna untuk dikasihi Tuhan. Kita tidak harus kuat untuk dipakai Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan bekerja. Hal-hal yang dapat kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Dalam Roma 8 ayat 33-34 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Artinya, tuduhan tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Lalu yang kedua, identitas kita ada di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu yang ketiga, kasih karunia memampukan kita untuk bangkit. Dalam Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mungkin saat ini di antara kita ada yang merasa gagal sebagai orang tua, jatuh dalam dosa yang sama, merasa tidak layak melayani, kecewa terhadap diri sendiri. Namun firman Tuhan berkata, tidak ada penghukuman. Artinya Tuhan tidak melihat kita berdasarkan kegagalan kita, tetapi berdasarkan karya Kristus. Refleksi kita pada hari ini, inilah keindahan Injil. Kita tidak diselamatkan karena kita kuat, tetapi karena kita lemah dan Tuhan penuh kasih. Kita tidak diterima karena kita layak, tetapi karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Hari ini mungkin kita merasa gagal, mungkin kita merasa tidak cukup baik, mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah paradoks Injil. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menerima kami, bahwa kami sebenarnya tidak layak ya Bapa. Tapi karena pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada lagi penghukuman bagi kami, karena kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari kami merasa jauh dari Engkau, mungkin kami hari-hari merasakan kekecewaan, tetapi kami tahu bahwa Engkaulah penyembuh bagi setiap kami, Engkaulah yang memberi kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.